warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Darmayanti dari S1 Farmasi Klinis kelas B angkatan 2021 dengan NIM D11302048 dari Universitas Mula Warman, di mana saya akan menjelaskan materi terkait koloid. Kita langsung masuk saja ke materinya. Pengertian dari koloid. Pengertian koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat lain yang dicampurkan, yang mana terdapat dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Kemudian apa sih sistem dispersi? Dari tadi kita ngomongin dispersi pendispersi ya. Nah, jadi sistem dispersi adalah suatu sistem yang terdiri dari partikel kecil sebagai fase terdispersi atau terlarut yang terdispersi ke seluruh medium pendispersi atau pelarut. Di sini kita bisa bedain nih, yang mana pelarut, yang mana koloid, yang mana kepelarutan, yang mana suspensi. Kemudian golongan dispersi. Golongan dispersi itu ada berbagai macam nih. Satu, dispersi molekul, di mana ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Tidak terlihat mikroskop elektron, dapat melewati ultrafiltrasi atau penyaring dan membran semipermeabel. Kemudian yang kedua ada dispersi koloid, di mana ukuran partikelnya 1,0 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Tidak terlihat oleh mikroskop biasa, dapat melewati kertas saring, tidak dapat melewati membran semipermeabel. Kemudian yang ketiga ada dispersi kasar, di mana ukuran partikelnya lebih dari 0,5 mikrometer. Terlihat oleh mikroskop biasa, tidak dapat melewati kertas saring atau berdialisis melalui membran semipermeabel. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Ini kita bisa lihat ada fase pendispersi dan fase terdispersi. Ada dari yang padat, cair, dan gas. Bisa kalian baca sendiri ya, yang mana aja nih contoh-contohnya dan jenis-jenisnya ya. Kemudian ada sifat-sifat koloid, yaitu sifat optik, di mana efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar. Nah, di gambar bisa dilihat nih, ada yang larutan dan koloid, di mana kalau kita nyalain senternya, di larutannya tuh nggak tembus nih. Nah, sedangkan di koloid kita bisa lihat nih partikel-partikelnya. Nah, efek ini disebut dengan efek pindah. Kemudian kita masuk ke sifat kinetik. Sifat kinetik koloid itu ada dua, yaitu gerakan termal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang dikenal dengan gerakan draw. Kemudian ada sifat distrik. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan inilah yang disebut elektroforesis. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh keionan atau penyerapan muatan. Kemudian ada sifat absorpsi ini. Sifat absorpsi adalah proses melekat suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengabsorpsi warna. Kemudian sifat koagulasi. Koagulasi adalah pembentukan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Kemudian ada sifat koloid pelindung, di mana adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Sini ada gambarnya, di mana yang hitam bulat-bulat itu kecil disebut dengan partikel koloid pelindung. Kemudian yang dilindungi adalah yang kelihatan besar warna putih ini yang di dalam, yang disebut dengan partikel koloid yang dilindungi. Kemudian ada sifat iofil dan liofil. Sifat iofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sedangkan liofil adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Kemudian pembuatan koloid, ada berbagai macam cara pembuatan koloid. Salah satu contohnya yaitu cara dispersi. Cara dispersi dibagi lagi nih beberapa. Satu, dispersi mekanik, di mana caranya itu dengan menggerus partikel besar sehingga diperoleh partikel koloid. Contohnya belerang dan urea digerus kemudian diaduk dengan air membentuk hidrosol. Kemudian yang kedua adalah dispersi elektrolitik, yaitu cara pembuatan ini dilakukan dengan alat yang dikenal sebagai busur Brodick. Kemudian yang ketiga adalah dispersi peptisasi, di mana dibuat dari partikel kasar yang diubah menjadi partikel koloid dengan penambahan air atau zat lain. Kemudian ada pemurnian koloid nih. Ada dua caranya, yaitu ada cara dialisis dan cara ultrafiltrasi. Di mana cara dialisis adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang
dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kemudian ultrafiltrasi, di mana poritas dapat diperkecil dengan mencelupkan ke dalam kolodian. Pada penyaringan perlu menggunakan pompa air atau pompa vakum. Kemudian penggunaan koloid di kehidupan sehari-hari apa aja sih? Salah contohnya itu penjernihan air, terus itu menghilangkan bau badan. Menghilangkan bau badan ini contohnya itu deodoran. Kemudian ada nol, penggunaan pengarit. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat